Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun teman-teman nonton video ini. Kembali lagi nih di Podcast Complete, dan nggak kerasa loh kita udah masuk ke episode 3, yang tentunya dengan host yang baru lagi. Nah, kali ini kita akan ngobrol bareng dengan aku Isna sebagai host, dan bersama narasumber kita Kak Esther Rita Putri, yang dulu pernah menjabat sebagai Ketua Umum UKM Complete di tahun 2020. Halo Kak Esther. Halo Isna dan teman-teman semua yang mendengarkan. Gimana nih kabarnya? Baik dong tentunya, sehat selalu. Oke. Kak Esther nih lagi sibuk apa nih Kak akhir-akhir ini? Karena akhir-akhir ini menempuh semester akhir ya, jadinya kesibukannya ya menggarap penelitian akhir, sama ada kuliah-kuliah yang masih belum selesai. Wah, mahasiswa semester tuh, ya ini ya Kak ya, bisa tuanya nggak usah disebut ya. Iya. Oke, lagi masa-masa sibuk nih. Nah, Kak Esther, kali ini kita bakalin ngobrol soal ODA nih Kak. Jadi mungkin ada nih banyak dari orang-orang yang sudah nggak asing lagi dengan kata ODA. Nah, tapi masih banyak juga nih kayaknya ada yang salah persepsi sama ODA di masyarakat. Jadi bicara mengenai ODA nih Kak Esther, sebenarnya ODA itu apa sih? Oke, berbicara tentang HIV/AIDS, memang kita nggak akan jauh untuk ngomongin ODA dan juga ada istilah-istilah lain yang mungkin orang awam belum tahu. Jadi ODA ini kepanjangan dari orang dengan HIV/AIDS, yaitu orang yang mengidap atau divonis memiliki penyakit HIV/AIDS. Selain itu, yang perlu diketahui ada istilah lain seperti ODIV, ODHIV, dan OHIDA. Nah, mungkin ini banyak yang belum tahu. Kalau yang perlu kita tahu ya, HIV dan AIDS itu adalah istilah yang berbeda. Secara kasarnya, HIV ini yang menyebabkan virus atau virusnya lah ya, nama istilah dari virusnya. Sedangkan untuk AIDS-nya ini adalah kumpulan gejala penyakit akibat virus itu. Nah, orang dengan HIV itu belum tentu dia menjadi AIDS. Tetapi orang yang divonis AIDS itu pasti sudah memiliki HIV. Dan ODA di sini adalah orang yang menderita HIV dan AIDS. Sedangkan untuk ODIV itu orang dengan HIV saja. Dan tadi aku menyebutkan OHIDA. Nah, ini aku juga baru mendengar akhir-akhir ini bahwa orang yang hidup bersama dengan ODA, itu bisa kerabat, keluarga, itu disebut dengan OHIDA atau orang yang hidup dengan ODA. Seperti itu. Wah, semakin banyak istilah yang kita tahu nih ya, istilah-istilah baru. Bahkan aku juga baru dengar loh Kak yang terakhir tadi, yang OHIDA. Yang OHIDA? Ya. Oh iya. Ternyata keluarga aja ada istilahnya nih ya. Iya, ada istilahnya. Oke, mungkin ini lagi banyak ini Kak, persepsi masyarakat nih. Kalau ODA itu, apa benar sih kalau kita deket-deket ODA bisa ketularan gitu? ODA tadi kan, ya orang yang terkena HIV/AIDS gitu kan. Nah gitu, apa bisa menular kalau kita deket gitu? HIV/AIDS itu memang penyakit yang menular, tapi tidak secara langsung menular. Dan ini sedikit persepsi yang salah ya di masyarakat bahwa banyak yang berpikir bahwa HIV/AIDS ini penyakit kutukan, penyakit yang bisa menular. Bahkan kita bertemu di satu ruangan aja ada yang menganggap, aduh nanti pasti aku kena HIV/AIDS. Ini sangat berbeda dengan COVID ya. Kalau COVID sih harap-harap cemas nih kalau kita ketemu orang dengan penderita COVID. Nah kalau HIV/AIDS itu sama sekali enggak, karena penularannya yang perlu kita tahu itu bisa lewat cairan alat kelamin, baik itu kelamin laki-laki maupun perempuan, dan juga ada dari darah atau bisa juga ditularkan melalui alat medis yang dipakai secara bergantian seperti jarum suntik. Nah kalau misalkan kita jauh-jauh nih dari alat-alat itu atau dari cairan-cairan itu,
tentunya kita akan terhindar dari HIV/AIDS. Jadi itu juga persepsi yang salah sih ya sekarang, karena masih banyak kok orang yang menganggap HIV/AIDS ini, aduh penyakit ini pasti orangnya gini-gini. Itu pasti banyak sekali sampai sekarang. Gitu. Berarti kalau kita salaman gitu sama mama gitu bisa ketularan nggak, Kak? Oh enggak dong, kan salaman nih ya, pokoknya segala tubuh kita kalau misalkan tidak luka, kita mau pegangan, kita mau pelukan sama Oda atau Odif itu sama sekali nggak apa-apa, karena itu tadi kita kembali bahwa penularannya hanya melalui cairan darah, cairan alat kelamin pria dan wanita, atau enggak penggunaan jarum suntik secara bergantian. Nah, selain itu bebas deh, kita mau salaman, kita mau cipika-cipiki, mau berpelukan, itu sama sekali nggak masalah. Oke, mungkin dari Kak Esther nih, sudah pernah ketemu sama Oda apa belum, Kak? Itu. Kalau pengalaman pribadi pernah ya beberapa kali, apalagi waktu kita masih kuliah offline, sering banget. Soalnya dulu itu sama Komplit sering banget diajak kolaborasi sama yayasan binaan yang ada di Jember untuk melakukan ya sekedar sharing sama teman-teman Oda, terus sekedar bertemu, itu sering banget. Wah, enak banget dong. Aku sebagai anggota Komplit yang tergolong baru nih, aduh cuma bisa pelajari materi aja, aduh. Ya, nanti pasti akan ada kesempatannya, makanya banyakin program-program buat bisa ketemu sama Oda, seru kok. Oke, amin. Semoga segera offline kita ketemu sama Oda nanti. Ya, amin. Kemudian ini Kak, kalau ketemu sama Oda tuh Kak Esther perasaannya gimana? Atau mungkin cerita nih, pengalaman Kak Esther waktu ketemu sama Oda tuh kayak gimana spesifiknya gitu Kak? Jujur ya, kalau yang pertama kali ya mungkin 3 tahun yang lalu aku posisinya sama kayak kamu, masih mahasiswa baru. Kita masih belum tahu nih kita cuma tahu teorinya aja, tapi kita nggak tahu di lapangannya itu seperti apa, kondisi mereka seperti apa. Mungkin kalau di teori kita yang pelajarin orang dengan HIV atau AIDS itu mereka maaf ya, kondisi tubuhnya kurus, kering, terus tinggal kalau orang Jawa bilangnya lunglet, balung sama kulit, tulang sama kulitnya aja. Nah ternyata setelah ketemu enggak tuh, banyak teman-teman Oda atau Odif yang malah tubuhnya seger kayak kita nggak bisa bedakan. Oh alah, ternyata dia Oda. Itu yang pertama kali di pikiran, karena sama sekali nggak kelihatan, karena teman-teman Oda yang sudah dibina dengan yayasan binaan HIV/AIDS Laskar itu mereka rutin mengkonsumsi obat ARV, terus juga mereka menjaga pola makan, dan ya malah ketemunya orang-orang yang subur-subur kayak gitu. Mereka pada gemuk-gemuk, fresh gitu ya, nggak kelihatan kalau ternyata mereka sedang sakit. Dan menariknya lagi kalau misalkan ketemu sama mereka, kita bisa melihat sisi-sisi yang mungkin belum kita tahu. Mungkin banyak orang yang mengira bahwa aduh, orang dengan HIV/AIDS pasti masa lalunya buruk nih, pasti masa lalunya jelek nih, atau enggak keluarganya dari keluarga broken nih. Itu persepsi aja ya. Tapi setelah kita tahu, setelah kita sharing, bercerita, ngobrol-ngobrol sama teman-teman Oda atau Odif, seru banget sih mereka perjalanan hidupnya. Patut kita acungi jempol, karena mereka mau berdamai dengan keadaannya mereka mau survive. Mereka pun juga banyak kok yang sekarang bekerja sama seperti orang normal pada umumnya, dan juga mereka punya achievement yang mungkin orang normal nggak punya gitu. Dan aku sangat mengapresiasi bagaimana kegigihan mereka untuk bertahan hidup, dan ya sekali lagi berdamai dengan keadaannya, karena sampai kapanpun kan penyakit ini nggak akan hilang ya, dan mereka mau untuk tetap menunjukkan ke orang lain, ke dunia, bahwa aku tuh bisa meskipun dengan keadaan yang ya berbedalah dengan orang lain gitu.
Wah, emang luar biasa sekali berarti Oda ya Kak ya. Nah, terkait tadi nih Kak kan sempat disinggung bahwa orang-orang tuh mempunyai perspektif yang jelek gitu kepada Oda. Atau biasa kita sebut itu stigma atau Oda terdiskriminasi lah gitu lah katakanlah. Nah, menurut Kakak ini apa sih sebaiknya yang kita lakukan, yang bisa masyarakat lakukan untuk mengurangi stigma itu gitu? Oke, apa yang perlu kita lakukan? Terutama aku sangat beruntung sekali bisa menjadi bagian dari Complete dan juga Complete sekarang mengadakan podcast. Ini salah satu bentuk gerakan dari anak muda, yaitu mengaktifkan komunitas-komunitas seperti ini. Karena yang kita tahu, bahkan di Jember sendiri, Universitas Jember, akademisi, gerakan mahasiswa yang peduli sama HIV/AIDS kayaknya cuma Complete aja nih. Nah, mari kita manfaatkan Complete ini menjadi wadah supaya anak muda itu tahu dan menjadi agent of change di tengah masyarakat, karena masih banyak stigma-stigma negatif yang mana di Complete kan kita bahas nih terkait dengan kenapa kita nggak boleh stigma, kenapa stigma itu ada. Nah, mari kita patahkan stigma-stigma itu melalui Complete, karena kita sekarang ada wadahnya Complete. Terus yang di luar Complete gimana Kak? Bisa nggak sih jadi bagian untuk ikut agent of change terkait stigma ini? Tentunya boleh aja, karena setiap orang, semua orang itu punya hak dan kewajiban untuk mengakses informasi. Silahkan teman-teman yang mendengarkan atau melihat podcast ini, kalian searching nih, apa sih sebenarnya HIV/AIDS ini? Kenapa sampai sekarang masih banyak stigma-stigma di masyarakat yang salah? Dan kita perlu mencari sumber-sumber yang terpercaya lalu kita sampaikan, entah itu penyampaiannya secara langsung atau penyampaian secara tidak langsung. Kita sekarang kan di tengah milenial ini, kita dimudahkan dengan teknologi, dengan sosial media. Kita bisa manfaatkan sosial media itu untuk mungkin kita bikin campaign, apalagi sekarang kan mau Hari AIDS Dunia nih. Kita bisa nih bikin campaign patahkan stigma HIV/AIDS di tengah masyarakat. Wah, itu cukup gerakan yang sangat besar sih manfaatnya. Ya, dan juga karena kita masih muda, masih remaja, yuk kita luangkan hati kita, pikiran kita terima semua informasi yang tentunya disaring ya. Kita filter mana aja sih informasi yang terkait HIV/AIDS yang bisa kita sampaikan ke orang lain gitu. Emang menarik banget ya kalau bahas Oda ini, apalagi ya itu tadi banyak banget perspektif yang buruk nih, ya bisa dikatakan buruk sih kepada Oda gitu ya. Tapi Kak Esther, sayang banget nih kita itu terbatas oleh waktu dan gak kerasa obrolan kita udah termasuk panjang banget ya. Gitu. Jadi untuk menutup podcast kita kali ini, mungkin Kak Esther mau menyampaikan pesan-pesan nih buat generasi muda. Nah, tadi kan kita itu harus peduli, tapi kadang-kala itu anak muda tuh males gitu ngurusin, buat apa sih orang ini, bukan urusan aku gitu, bukan ranah aku gitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan nih dari Kak Esther buat generasi muda biar lebih aware lagi kepada Oda gitu loh. Oke, pesan untuk anak muda. Sebenarnya saya juga muda ya, untuk menasihati kayaknya masih kurang gitu ya. Tapi sekedar sharing aja bahwa dunia ini sangat luas, apalagi di usia muda kita punya kesempatan yang lebih di antara yang lain, bahwa kita perlu tahu untuk segala hal, terutama tidak semua hal yang dianggap tabu itu negatif untuk kita pelajari. Mungkin untuk dilakukan itu salah, tetapi kita perlu tahu apa sih hal-hal ini yang dianggap orang itu negatif atau tabu untuk dibicarakan. Karena ketika kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, kita akan mendapatkan sebuah ilmu, sebuah pengalaman, atau banyak hal positif yang akan kita ambil dan syukuri. Ya, cukup itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Esther. Mungkin
yang perlu kita ingat adalah ODA itu nggak berbahaya gitu ya Kak ya. Iya, betul sekali. Oke, mungkin itu aja Kak Esther. Terima kasih sudah mau berbagi ilmu dengan kami, dengan kita-kita ini teman-teman dari konseling. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada semua penonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Nantikan terus video-video kami yang selanjutnya. Stay tune di IG Complete dan YouTube Complete. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam. Terima kasih Isna dan Complete. Dadah Kak Esther. Terima kasih.